Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Luar biasa kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, bahkan kasih Tuhan dalam setiap keluarga yang ada. Oleh karena itu mari kita deklarasikan resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menikmati renungan 79 pada hari ini yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22. Matius pasal 22 Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat 1 sampai ayat 14. Namun saya akan mengajak kita membaca bersama-sama ayat 11 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan merenungkan tentang pakaian pesta. Pakaian pesta tentu kita punya gambaran atau bayangan suatu baju yang paling bagus. Baju yang mungkin kita khususkan untuk kita kenakan ketika kita memenuhi suatu undangan pesta. Mungkin pesta perjamuan kawin, pesta ulang tahun, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa perumpamaan tentang perjamuan kawin di dalam Matius pasal 22 ini pun sama. Kita sedang membaca atau belajar melihat suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus tentang perjamuan kawin, bahwa kerajaan Allah itu seumpama perjamuan kawin. Ada undangan bagi semua umat manusia untuk memenuhi undangan tersebut, menikmati pesta yang sudah disediakan Tuan pesta. Namun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara membaca ayat 1 sampai ayat 11, sepertinya ada dua cerita di sini. Ketika tuan pesta perjamuan kawin dari seorang anaknya ini mengadakan pesta dan melakukan undangan, di bagian pertama dikatakan ada orang-orang yang sudah diundang tetapi memilih untuk tidak datang. Dan pada akhirnya tuan pesta itu pun melakukan undangan kepada orang-orang yang ada di tikungan jalanan, orang-orang yang tadinya tidak mendapatkan undangan pesta tersebut. Dan mereka mengindahkan undangan sehingga mereka datang ke tempat pesta. Oleh karena itu di ayat 11 sampai ayat 14 yang kita baca, ini adalah orang-orang yang datang ke pesta tersebut. Tetapi tentang pakaian pesta dikatakan orang itu berdesak-desakan datang. Banyak sekali orang yang datang ke tempat pesta tersebut. Namun ketika tuan pesta ini masuk ke dalamnya, melihat begitu banyaknya kerumunan orang, tuan pesta melihat ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu tuan dari perjamuan kawin tersebut bertanya, "Mengapa hai saudara engkau tidak mengenakan baju pesta?" Dan firman Tuhan yang kita baca menjelaskan, orang itu tidak memberikan jawaban. Dia diam saja. Tapi ada perintah di ayat berikut, di ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah dia." Kemana Bapak Ibu Saudara? Ke tempat yang paling gelap. Dan dikatakan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Tempat apakah ini? Tentu adalah tempat penghukuman. Terdapat ratap dan kertak gigi. Ada suatu kesakitan, ada suatu penderitaan besar di tempat di mana orang yang tidak berpakaian pesta ini dibuang. Pelajaran rohani apa yang kita dapat imani, kerjakan, dan lakukan dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang-orang yang sudah menerima undangan itu dan datang ke pesta Allah. Kita menjadi orang yang percaya, kita nikmati selama ini hal-hal yang mengenai kerajaan surga, kenikmatan, berkat Tuhan, keindahan, pemeliharaannya, kasih setia Allah.
yang kita nikmati sepanjang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Tetapi mengenai baju pesta ini Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Kenapa orang itu sudah datang di pesta tersebut, tapi hanya karena baju pesta dia dibuang ke tempat yang terdapat kertak gigi, penyiksaan berat. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pakaian pesta. Pakaian pesta ini perlu kita perhatikan sebagai anak Tuhan dan kita harus kenakan. Pakaian pesta berbicara tentang yang pertama, yaitu lambang dari kebenaran Kristus. Pakaian pesta melambangkan kebenaran Kristus. Kita belajar bahwa kebenaran yaitu firman Tuhan adalah ikat pinggang yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Ikat pinggang kebenaran yaitu firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita dorongan untuk meninggalkan dunia lama kita, hidup lama kita. Dan baju pesta adalah lambang kebenaran Kristus. Pakaian ini disediakan oleh Raja Bapak Ibu Saudara. Disediakan oleh Allah sendiri untuk setiap tamu undangannya. Pakaian ini berbicara tentang kesucian Allah. Kekudusan Allah yang Dia berikan kepada kita. Melalui penghapusan dosa. Namun ketika kita masih mengenakan pakaian lama kita sudah percaya kepada Kristus. Kita menerima Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita juga dikuduskan olehnya. Dosa kita sudah dihapuskan. Namun ketika kita kenakan kembali hal-hal yang lama itu, kita sedang tidak berpakaian pesta. Tidak mengenakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Karena baju itu melambangkan kebenaran Kristus. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang dikatakan baju pesta yang disediakan oleh Tuhan sendiri berarti keselamatan adalah anugerah. Anugerah melalui kebenaran Yesus sendiri, bukan kebenaran diri kita sendiri. Oleh karena itu patokan hidup kita anak-anak Tuhan bukan pada pengertian kita sendiri. Bukan pada apa yang benar menurut pikiran dan hati kita. Tapi kebenaran sejati dalam kehidupan Tuhan adalah firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu mengawali tahun 2026 ini kembali lagi kita bangkit. Kita terus berjalan seperti apa yang dikehendaki Tuhan melalui karis firman Tuhan. Dan yang berikut tentang baju pesta, lambang hidup baru dan kudus. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus hidup baru dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mengenakan pakaian pesta berarti kita harus bertobat, meninggalkan dosa kita dan hidup dalam kekudusan Allah. Ini menjadi peringatan penting bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita kembali terus memeriksa hidup kita hari demi hari meskipun tahunnya berganti. Tapi untuk mengoreksi kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Kita masih hidup dalam dunia yang kadang-kadang bisa menyeret kita kembali. Hidup di dalam dosa. Dan kembali kepada hidup yang lama. Dan yang berikut tentang baju pesta adalah perbuatan iman. Perbuatan iman anak-anak Tuhan tersebut juga disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa perbuatan-perbuatan benar yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan diperlihatkan dalam wujud kasih. Dan juga diwujudkan dalam iman yang sejati. Kita melakukan kasih kita. Wujud karena kita beriman kepada Tuhan. Ya salah satu kasih memberi kepada sesama, mendoakan sesama, membagi waktu kita bagi orang lain, mengunjungi saudara seiman kita yang sakit, memperhatikan sesama anggota GROW. Itu wujud kasih, wujud iman Bapak Ibu. Kenapa? Waktu yang kita pergunakan adalah waktu Tuhan. Kita tidak hanya menggunakan waktu hidup kita untuk diri kita sendiri. Ada banyak hal lain perbuatan kasih sebagai wujud iman yang sejati kepada Tuhan. Lalu tentang pakaian pesta yang terakhir. Menunjukkan rasa hormat kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang dengan kekudusan, dengan kesucian hidup kita. Kita menghormati Tuhan, kita tidak hidup sembarangan. Rasa hormat itu artinya tidak mengenakan hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa kita layak untuk masuk dalam pesta perjamuan, kawin, pesta undangan untuk datang menikmati kerajaan Allah.
Di situ tadi kita baca tentang seorang yang tidak memakai pakaian pesta, yaitu melambangkan seorang yang menolak ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan dan juga menolak kasih karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Oleh karena itu berakibat fatal Bapak Ibu. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan mengingatkan setiap kita, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tadi firman Tuhan menjelaskan banyak sekali orang yang berduyun-duyun datang ke pesta tersebut. Banyak kita anak-anak Tuhan mudah percaya tapi tidak mudah meninggalkan manusia lama kita. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara kita belajar. Mari kita tinggalkan dunia lama kita. Tinggalkan pakaian kita yang lama. Kenakan pakaian yang baru, yaitu pakaian pesta, pakaian kesucian Allah, pakaian kekudusan Allah sendiri, supaya kita layak datang menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan di dalam setiap hari hidup kita. Puji Tuhan, katakan pada diri kita setiap hari, hari ini saya mau kenakan pakaian pesta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat undangan kasih karuniamu. Menikmati pesta itu, menikmati kerajaan surga yang banyak keindahan. Tuhan ajar kami setiap hari mengenakan baju pesta. Sebab setiap hari dalam langkah kehidupan kami sebagai orang Kristen, kami sedang menghadap Engkau Raja kami. Dan kami mau menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus kami mengenakan ikat pinggang kebenaran yang mendorong kami untuk bebas dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, tolong keluarga GEP Dilsa di Magelang supaya jangan seorang pun menganggap keluarga GEP Dilsa di Magelang rendah, melainkan terus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.